Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesli Sonagraini. Nah, di sini kita akan belajar berinvestasi bersama manajemen investasi. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang investasi, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa sih itu pasar modal. Nah, ada beberapa instrumen dalam berinvestasi di mana masyarakat lebih mengenal berupa emas dan properti. Namun, tidak banyak yang mengetahui tentang pilihan berinvestasi melalui pasar modal. Nah, untuk pengertian pasar modal sendiri merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan pabrik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, sementara menurut Bruce Lee, pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan maupun instansi pemerintah melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. Nah, untuk sejarah pasar modal, menurut buku Eventengis yang dikeluarkan Ferenc Ford dengan Evendel pada tahun 1939, transaksi efek telah berlangsung sejak 1880, namun dilakukan tanpa organisasi resmi sehingga catatan tentang transaksi tersebut tidak lengkap. Pada tahun 1878, terbentuk perusahaan untuk perdagangan komoditas dan sekuritas yaitu Dunlop dan Koff. Cikal bakal PT Perdanas. Baru pada tahun 1912, tepatnya pada tanggal 14 Desember, Amsterdam Everboot membuka cabang bursa efek untuk pertama kalinya di Indonesia yang bertempat di Batavia, Jakarta. Pasar modal ini merupakan yang tertua keempat untuk tingkat Asia setelah Dubai, Hong Kong, dan juga Tokyo. Awal mula kenapa pihak pemerintah Belanda mendirikan bursa efek di Batavia karena pada awal abad 19 tersebut berbagai perkebunan sedang dibangun secara besar-besaran. Agar proses pembangunan bisa berjalan dengan baik, maka pemerintah kolonial Belanda tentu saja membutuhkan modal yang sangat banyak. Nah, salah satu sumber modal yang digunakan saat itu adalah tabungan dari orang-orang Eropa dan juga Belanda yang mempunyai penghasilan di atas rata-rata. Atas dasar itulah, pada tanggal 14 Desember 1912 tersebut resmi berdiri pasar yang satu ini dengan nama Verenigd voor de Evethandel. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, namanya adalah Asosiasi Perdagangan Efek. Pasar ini terletak di Batavia, Jakarta, dengan efek yang diperjualbelikan berupa saham dan juga obligasi. Nah, untuk fungsi pasar modal sendiri ada beberapa. Yang pertama, pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Yang kedua, ada pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan. Yang ketiga, ada pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Yang keempat, ada pasar modal sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Yang kelima, ada pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Yang keenam, ada pasar modal sebagai indikator perekonomian negara. Selanjutnya ada saham. Ada juga reksadana. Reksadana dikenal sebagai instrumen investasi yang menjadi wadah untuk pengumpulan serta pengelolaan dana beberapa investor. Saham sendiri merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Untuk yang selanjutnya ada surat utang atau obligasi, exchange trade fund atau ETF, dan juga derivatif. Nah, selanjutnya ada manfaat pasar modal. Pasar modal memiliki manfaat bagi emitmen atau pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emitmen atau penjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk manfaat pasar modal emiten yaitu ada yang pertama, jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga, tidak ada kovenan sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Yang keempat, ada solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Yang kelima, ada ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Selanjutnya, untuk manfaat pasar modal untuk investor, yang pertama, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Yang kedua, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan juga bunga yang mengembang bagi pemegang obligasi. Yang ketiga, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen dan mengurangi resiko. Nah, untuk teman-teman nih yang memiliki niat atau baru melakukan investasi, obligasi sebagai produk investasi yang sangat menguntungkan.
Nah, mungkin Anda bisa mempertimbangkan obligasi sebagai produk investasi terbaik. Memang obligasi tidak memiliki popularitas seperti saham sebagai produk investasi. Namun, obligasi bisa jadi pintu masuk Anda dalam memulai berinvestasi yang dapat menambah penghasilan Anda semasa masih produktif bekerja. Nah, sebagai pengenalan, obligasi merupakan sebuah produk investasi yang dapat ditemukan di pasar modal. Obligasi berupa surat pernyataan utang yang diterbitkan oleh pihak terkait, biasanya datang dari pemerintah atau korporasi, namun bisa juga diterbitkan oleh perseorangan. Obligasi sebagai produk investasi terbaik ini juga bisa diaplikasikan untuk jenis investasi jangka panjang maupun jangka pendek, karena biasanya memiliki waktu jatuh tempo mulai dari 1 tahun hingga 10 tahun. Pemegang investasi obligasi biasanya akan diberikan tanda kepemilikan berupa kupon atau bunga. Jika Anda memiliki obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah atau korporasi, biasanya Anda akan menerima kupon yang akan diberikan secara berkala. Kupon ini merupakan bukti atau tanda atas keuntungan yang Anda miliki saat berinvestasi obligasi. Keuntungan untuk mendapatkan pendapatan tetap menjadikan obligasi jadi salah satu produk investasi terbaik yang bisa Anda miliki. Nah, selanjutnya nih yang ditunggu-tunggu, bagaimana sih cara berinvestasi di pasar modal? Nah, untuk yang pertama, mulailah sedini mungkin. Faktor waktu pemegang peranan dalam berinvestasi. Nih, waktu itu sangat berpengaruh dalam investasi loh. Semakin muda usia kamu saat mulai berinvestasi, semakin ringan persiapan kebutuhan dan pencapaian tujuan kamu di masa depan. Nah, yang kedua, tentukan tujuan investasi secara spesifik. Nah, setiap investasi sebaiknya ditentukan tujuannya terlebih dahulu. Beberapa tujuan investasi yang umum antara lain mempersiapkan dana pendidikan, dana rencana pensiun, membeli rumah atau apartemen, membeli kendaraan, renovasi properti, wisata, percepatan pelunasan KPR atau KPA, atau mempersiapkan dana pensiun. Jika kamu memiliki jasa perencana atau penasihat keuangan, kamu bisa konsultan rencana-rencana ini untuk mendiskusikan waktu dan instrumen investasinya. Namun, jika tidak memiliki penasihat keuangan juga tidak masalah. Pilih saja salah satu impian atau tujuan yang menurut kamu penting dan membuatmu semangat dalam memulai investasi. Untuk yang ketiga, tentukan jangka waktu dan target dana yang diperlukan. Menentukan jangka waktu berinvestasi akan mempengaruhi nominal investasi dan jenis instrumen yang dipilih untuk mencapai dana yang dibutuhkan. Semakin pendek jangka waktu berinvestasi, maka nominal yang harus dialokasikan juga biasanya relatif lebih besar. Pilihan instrumen juga akan jatuh pada yang lebih aman atau stabil. Nah, teman-teman, sekali lagi nih ya, waktu merupakan faktor penting. Jadi untuk menentukan jangka waktu dan target dana spesifik kamu sebelum mulai berinvestasi. Tentukan dulu ya waktunya. Untuk yang keempat, alokasikan dana untuk investasi secara konsisten. Idealnya, kamu bisa mengalokasikan 10% hingga 30% pendapatan bulanan untuk investasi. Pastikan ya, uang yang dipakai untuk berinvestasi tidak mengganggu kebutuhan sehari-hari, cicilan hutang, ataupun dana darurat. Ingat juga bahwa investasi tidak hanya menawarkan keuntungan, namun juga memiliki resiko. Jangan sampai saat resikonya terjadi, kelangsungan hidup kalian jadi terganggu. Nah, untuk yang kelima, mulai berinvestasi dengan cara investasi tidak langsung bagi investor pemula. Nah, pasar modal memang identik dengan produk saham. Namun, kalian tahu nggak sih bahwa ada 2 pilihan produk pasar modal lainnya, yaitu obligasi dan juga reksadana. Nah, untuk investor pemula yang masih belum percaya diri bertransaksi saham, solusi memulai investasi pasar modal bisa secara tidak langsung, yaitu dengan membeli produk reksadana melalui manajer investasi atau investor punya beragam pilihan mulai dari reksadana, pasar uang, pendapatan tetap, campuran, hingga yang lebih berisiko yakni reksadana saham. Nah, setelah sudah lebih paham dan yakin dengan reksadana, kamu bisa beranjak ke investasi langsung, yaitu surat berharga atau obligasi retail dan juga saham. Nah, untuk yang keenam, pelajari secara seksama berbagai alternatif investasi berserta aspeknya. Yang ketujuh, pilih investasi aset finansial yang diawasi oleh OJK. Nah, dengan semakin maraknya minat publik dalam berinvestasi, banyak juga bermunculan lembaga keuangan di Indonesia. Bagaimana sih cara memilih partner yang tepat dalam berinvestasi? Nah, untuk industri pasar modal, semua lembaga keuangan wajib terdaftar dan diawasi pemerintah, dalam hal ini OJK. Pastikan kalian juga menjatuhkan pilihan pada perusahaan yang memiliki izin resmi ya. Yang pasti memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan, serta terdaftar dan diawasi oleh juga OJK juga. Bisa selalu dapatkan daftar perusahaan efek legal terakhir di laman resmi OJK di sini ya. Salah. Yang kedelapan nih, jangan letakkan semua telur dalam satu keranjang. Nah,
Maksudnya ini nih, untuk investor pemula memiliki satu instrumen saja rasanya butuh banyak pemahaman ya, apalagi mempelajari banyak instrumen untuk diverifikasi. Nah, semua tidak harus dilakukan bersamaan, semua bisa dilakukan bertahap satu persatu. Nah, misalkan nih ya, saya kasih contoh nih, misalkan Sobat Mandi yang memiliki risk profile konservatif memilih memulai investasi dengan reksadana pasar uang. Setelah 3 bulan rutin melakukan investasi setiap tanggal gajian, Mandi mulai memahami cara kerja dan pergerakan investasinya. Kemudian Mandi mulai percaya diri melangkah lagi ke diversifikasi instrumen pertamanya, yaitu obligasi negara atau yang bisa disebut SBN. Mandi memilih SBN karena pokok dan imbal hasil dijamin oleh pemerintah sehingga tergolong aman. Ini masih sesuai dengan profit risiko rendah yang Mandi miliki. Nah, setelah rutin di instrumen, reksadana dan SBN, kini Mandi lebih berani melangkah ke investasi saham. Mandi mulai diversifikasi keduanya dengan mempelajari indeks. Setelah mempelajari bagaimana menganalisis risiko fundamental beberapa perusahaan, Mandi mulai memilih BBRI dan ICBP sebagai saham blue chip pertamanya. Inilah proses. Nah, tidak singkat namun sesuai dengan profil risiko dan kemauan belajar yang konsisten dalam berinvestasi di pasar modal. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya nomor 9 ada potensi keuntungan harus sejalan dengan potensi risiko. Nah, ketika teman-teman mulai berinvestasi, kalian pasti ingin mendapat keuntungan yang besar kan dalam waktu yang cepat. Iya enggak? Tapi jangan mudah tergiur dengan bentuk investasi yang memberikan keuntungan tinggi ya. Nah, penawaran investasi dengan keuntungan tinggi biasanya didampingi oleh risiko yang tinggi. Jadi contoh sederhananya, instrumen saham memiliki potensi keuntungan yang lebih tinggi dibanding reksadana pasar uang. Namun, risiko fluktuasi harga saham jauh lebih besar dibanding potensi fluktuasi reksadana pasar uang yang cenderung sangat kecil. Potensi keuntungan seharusnya sejalan dengan potensi risiko dari suatu produk investasi. Maka apabila Sobat Mapan mendapatkan tawaran investasi menguntungkan dengan risiko minimal, langsung bersikap waspada ya teman-teman. Jadi jangan mudah percaya, oke? Kalau mau hasilnya banyak itu harus melalui proses dahulu. Ya, tidak di dunia ini tidak ada yang instan, oke? Untuk selanjutnya yang ke-10 nih, lakukan pengawasan secara periodik untuk memantau kinerja investasi. Nah, apabila teman-teman sudah memiliki produk investasi, kalian harus ingat untuk mengevaluasi kinerja produk tersebut dari waktu ke waktu. Nah, untuk investasi saham, hal ini bisa kalian lakukan dengan membandingkan harga saham saat ini dengan harga ketika kamu membelinya. Apakah mengalami kenaikan atau malah penurunan? Kalian juga bisa membandingkan saham tersebut dengan harga acuan pasar atau indeks harga saham gabungan atau IHSG. Apakah saham yang kalian miliki pertumbuhannya positif dibandingkan IHSG di periode yang sama? Nah, setelah dievaluasi, kalian dapat menentukan strategi yang lebih sesuai untuk kondisi kinerja investasi yang kalian miliki. Oke? Selanjutnya nih, bagaimana cara memilih saham dan juga obligasi? Nah, untuk memilih saham yang ideal, yang pertama, carilah perusahaan yang untung. Yang kedua, nilai return dan equity di atas bunga kredit bank. Yang ketiga, rasio debt to equity ratio atau DER. Yang keempat, sering diperdagangkan ya. Jadi perusahaan ini sering melakukan sahamnya sering diperdagangkan. Nah, untuk yang kelima, periksa laporan keuangannya. Nah, tips meraih cuan dari investasi atau investasi obligasi. Nah, selanjutnya tips meraih cuan dari investasi obligasi. Pilih waktu yang tepat untuk bertransaksi. Investasi obligasi di pasar sekunder memberi kesempatan pada kamu untuk melakukan transaksi jual dan beli obligasi kamu saja dan di mana saja. Yang kedua, ikuti rate suku bunga. Yang ketiga, pilih penerbit yang terpercaya. Yang keempat, lakukan investasi secara online. Nah, selanjutnya teman-teman, ada 7 resiko investasi yang perlu diketahui oleh investor. Yang pertama yaitu resiko suku bunga. Resiko yang timbul karena memburu punya nilai relatif aktiva berbunga yang disebabkan oleh adanya peningkatan suku bunga. Resiko pasar, di mana resiko pasar adalah disebabkan adanya fluktuasi atau naik turunnya nilai aktiva besi. Yang ketiga ada resiko inflasi, adalah sebagai resiko daya beli yang menunjukkan bahwa nilai kas dari investasi saat ini tidak akan bernilai sebanyak di masa depan karena adanya perubahan daya beli akibat inflasi. Selanjutnya ada risiko likuiditas, risiko falas, risiko negara, dan risiko sendiri adalah kemungkinan penyimpangan aktual return dengan expected return, di mana dimensi risiko ada 2, yaitu penyimpangan lebih kecil atau penyimpangan lebih besar.
Resiko merupakan variabilitas return terhadap return yang diharapkan. Maka, resiko diukur berdasarkan penyebaran di sekitar rata-rata atau yang bisa disebut dengan standar deviasi yang mengukur absolut penyimpangan nilai-nilai yang sudah terjadi dengan nilai rata-rata hanya sebagai nilai yang diharapkan. Nah, kemungkinan dari penyimpangan dapat berupa bilangan positif, negatif, dan saling meniadakan sehingga ada dua cara untuk mengatasi masalah tersebut. Resiko dalam investasi yang ini adalah sebuah deviasi dari hasil yang diharapkan. Salah satu pengukuran resiko secara absolut yakni dengan menggunakan standar deviasi ataupun ukuran statistik dari sebaran di sekitar titik pusat di mana akan tersebut akan menjelaskan apa yang terjadi sepanjang periode namun tidak memaparkan apa yang terjadi di sepanjang waktu tersebut. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana perbandingan resiko, maka menggunakan alat pengukuran berupa beta yang didasarkan pada kovarian dalam perhitungan statistik, yang juga disebut risiko pasar atau resiko sistematik atau resiko yang tidak dapat diversifikasikan, di mana apabila beta lebih besar dari 1, maka mengindikasikan bahwa resiko yang lebih besar dan resiko pasar pula sebaliknya. Nah, untuk selanjutnya, apa sih itu portofolio? Nah, secara umum, arti portofolio adalah kumpulan hasil karya atau pencapaian yang mempresentasikan pengembangan diri. Karya atau pencapaian tersebut bisa berupa hasil dan kerja individu maupun kelompok, bahkan pencapaian perusahaan. Nah, bagaimana sih cara membuat portofolio? Yang pertama nih, buat daftar isi. Dengan membuat daftar isi, kalian akan memudahkan pembaca untuk melihat dokumentasi kamu. Yang kedua, lampirkan data diri. Yang ketiga, beritahu tujuan kalian. Yang keempat, beritahu keterampilan dan pengalaman. Selanjutnya, sertakan contoh juga hasil karya. Dan yang terakhir, melampirkan testimoni dari klien. Teman-teman, terima kasih ya sudah mau menyimak bersama, belajar bersama tentang investasi. Nah, mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.